Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 23 September, judulnya Kemah Suci Dibangun. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Imamat 26 ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku melihat kamu. Amin. Dalam Keluaran 36 ayat 8 sampai pasal 39 ayat 31 diberikan instruksi yang begitu terperinci. Ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memperhatikan setiap detail. Musa dengan hati-hati membangun kemah suci, dan instruksi yang diterimanya di Gunung Sinai dilaksanakan dengan tekun. Ayat Alkitab menyebutkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kemah suci dengan berbagai macam kain, tirai, dan bagian-bagiannya. Itu dicatat dalam Keluaran 36 ayat 8 sampai 38. Kemudian yang kedua tentang tabut, dicatat dalam Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Yang ketiga adalah untuk meja roti sajian. Dalam Keluaran 37 ayat 10 sampai 16. Yang keempat, kaki dian. Keluaran 37 ayat 17 sampai 24. Yang kelima, meja pedupaan. Keluaran 37 ayat 25 sampai 29. Yang keenam, mezbah korban bakaran. Keluaran 38 ayat 1 sampai 7. Yang ketujuh, bejana pembasuhan. Keluaran 38 ayat 8. Yang kedelapan, pelataran. Ini dalam Keluaran 38 ayat 9 sampai 20. Dan yang kesembilan, bahan yang digunakan untuk kemah suci. Keluaran 38 ayat 21 sampai 31. Keluaran 39 berlanjut dengan deskripsi tentang baju efod, penutup dada, dan pakaian imam lainnya. Upacara di kemah suci adalah pelajaran visual dari Injil yang menunjukkan seluruh rencana penebusan Allah. Berbagai upacara yang digambarkan yaitu, yang pertama, bagaimana Allah membenci dan menyelesaikan dosa. Yang kedua, bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang bertobat. Yang ketiga, bagaimana nasib orang fasik. Dan yang keempat, bagaimana Allah akan menjamin masa depan yang mulia yang tidak akan ada kejahatan. Dua upacara yang berbeda namun berkaitan erat dilakukan di tempat kudus sepanjang tahun harian dan tahunan. Dua tahap pelayanan ini menggambarkan bagaimana Allah memperlakukan dosa dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Melalui ibadah harian di kemah suci, Allah meyakinkan mereka yang bertobat bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan dengan murah hati menawarkan keselamatan kepada mereka. Untuk menerima anugerah keselamatan ini, sebuah pengorbanan harus dilakukan, dan pengorbanan ini menunjuk pada kematian Mesias yang darahnya menyucikan kita daripada segala dosa. Ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Pengakuan dosa dan menerima jubah kebenaran Kristus merupakan inti dari karunia ini. Ditulis dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dengan cara ini, orang berdosa yang bertobat mendapat jaminan pengampunan dan dapat bersukacita dalam keselamatan. Ibadah tahunan yang dilakukan pada hari pendamaian menunjukkan bagaimana Tuhan membasmi dosa, menyelesaikan masalah dosa, dan menjamin masa depan yang tidak berdosa. Ditulis dalam Imamat 16 dan Yohanes 1 ayat 29. Saat ini,
pelayanan ganda Kristus di bait suci surgawi adalah ungkapan lain dari karya Allah bagi kita. Ditulis dalam Ibrani 7 ayat 25. Dan akan membawa solusi akhir bagi masalah kejahatan. Ditulis dalam Daniel 7 ayat 13, 14, 22, dan 27. Juga Daniel pasal 8 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 4. Kemah suci adalah tempat untuk menyembah Allah, memuji Dia, dan mengucap syukur. Penyembahan adalah tentang menjaga hubungan seseorang dengan Allah yang mengundang orang-orang percaya ke dalam persekutuan itu. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 40 ayat 34 dan 38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 7. Tuhan memberkati kita semua.